saya ingin sampaikan begini Pak. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian ya Pak. Keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawa DPR, bukan. Bapak. Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga. 39 pejabat Kemenkyu rangkap jabatan bikin rapor Sri Mulyani buruk ya, dan Rocky Gerung menimpali Jokowi larang pamer tapi pulih korupsi ya. Untuk Sri Mulyani punya 30 jabatan juga gila tuh, karena nggak mungkin dia bisa kontrol semua hal walaupun dia dianggap sebagai ex officio. Kalau ex officio nggak bisa kontrol ya jangan diterima dong. Jadi ini buktinya bahwa Sri Mulyani juga gagal untuk mempertahankan. Jadi kita bicara tentang good governance dan clean government, termasuk jabatan wakil menteri yang sudah dikatakan MK itu dilarang rangkap jabatan, tapi pendapat MK tersebut ya tidak diikuti oleh kementerian yang wakil menterinya menjabat sebagai komisaris BUMN. How come kita bicara menegakkan good governance kalau putusan Mahkamah Konstitusi pun tidak ditaati? Ini serakah apa enggak, yaitu pertanyaan itu harus dikembalikan kepada dirinya sendiri, pemirsa. Gimana itu kira-kira ya kalau 30 posisi atau 30 jabatan itu membutuhkan perhatian yang sama. Disudutkan soal TPPU 300 triliun rupiah, Mahfud MD ultimatum Benika Harman, Arteria Dahlan hingga Arsul Sani. WARTAKOTALIVICOM, Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya angkat bicara soal Komisi 3 DPR RI yang menyebutkannya terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu. Dirinya menegaskan akan hadir menjawab panggilan Komisi 3 DPR RI selaku Menko Polhukam sekaligus Ketua Tim Pengendalian TPPU. Ketegasan tersebut disampaikan Mahfud MD lewat status Twitter pribadinya @mohmahfud. Dalam kicauannya, Mahfud MD mengaku siap berhadapan langsung dengan Komisi 3 DPR RI, khususnya Benika Harman, Arteria Dahlan dan Arsul Sani. Mahfud MD bahkan melayangkan ultimatum kepada mereka agar tidak mencari alasan untuk absen ketika dirinya menghadiri undangan ke Komisi 3 DPR RI. Bismillah. Mudah-an Komisi 3 TDK maju mundur lagi mengundang si Menko Polhukam Ketua Keng PPTPPU. Si set siap hadir, tulis Mahfud MD. Si tantang Eseder, Benika, Harman JG hadir dan TDK beralasan ada tugas lain. BGT JG Eseder Arteria dan Eseder. Arsul Sani, JGN cari alasan absen. Kicauan Mahfud MD itu merujuk pertemuan pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan ketika mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja raker antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Arteria menanyakan soal sosok yang membocorkan laporan hasil analisis LA PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi 349 triliun rupiah. Bagiannya yang ngebocorin bukan Pak Ivan Yustiavandana kan? Yang memberitakan macam-macam bukan dari mulutnya Pak Ivan kan? Tanya Arteria Dahlan kepada Ivan. Bukan, balas Ivan cepat.
Mendengar jawaban Ivan, Arteria kemudian membacakan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU. Saya bacakan pasal 11 Pak, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak, tegas Arteria, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Lanjutnya, merujuk pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2010, setiap orang yang membocorkan dokumen atau keterangan terkait TPPU ditegaskannya dapat dipidana 4 tahun penjara. Sanksinya Pak, sanksinya, setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak, ini serius, tegasnya. Pernyataannya tersebut merujuk pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenkeu periode tahun 2009 sampai tahun 2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Senin. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada tanggal 13 Maret tahun 2023.